Sobat Halusinasi. Cerita kali ini berjudul Wanita Penunggu Pos Penjagaan Belanda. Seperti apa ceritanya, mari kita simak. Semua dialog di kisah ini sebenarnya menggunakan bahasa Jawa, tapi saya translate dalam bahasa Indonesia. Aku masih agak bingung untuk mengawali kisah ini. Oke, kalau begitu aku awali dengan rumor-rumor yang beredar di masyarakat sekitar yang katanya. Wah, itu kuntilanak suka mengganggu mas, ujar masyarakat. Itu mas, terkadang ada sosok putih yang menyeberang jalan secara tiba-tiba hingga terjadi kecelakaan, ujar masyarakat. Kalau lewat situ hati-hati mas, terkadang suka ada penampakan hantu tentara Belanda, ujar masyarakat. Oke, jika begitu aku akan sedikit meluruskan rumor tersebut. Jujur bukan hanya satu kali atau dua kali aku memperhatikan bekas pos penjagaan tentara Belanda ini. Memang aku akui beberapa kali aku melihat sekelibat sosok putih di dalam pos tersebut yang kini tak dirawat dan terbengkalai oleh Pemprov di daerah ini. Saat itu di foto nomor 2 aku habis pulang on beat di wilayah Purwokerto. Jujur aku dalam keadaan galau karena aku on beat di sana. Tak mendapatkan orderan dengan pembayaran tunai. Semua orderanku yang kuterima adalah dengan pembayaran GoPay. Alhasil aku pun tak memegang uang cash, jadi aku harus bermodalkan uang cash dari rumah untuk uang bensin. Saat itu aku agak kalang kabut karena uang yang ada di kantongku hanya Rp5.000. Aduh, cukup nggak nih ya untuk balik ke Gombong? Tanyaku dalam hati. Ya sudahlah, selona aja walaupun bensin motorku tinggal di garis 1, gemingku dalam hati. Aku pun melanjutkan perjalanan pulang ke Gombong. Saat itu mulutku asam dan tenggorokanku kering kehausan. Akhirnya uang 5.000 tadi aku belikan rokok 2 batang dan segelas fresh tea yang harganya 2.000. Lalu aku pun hanya bisa berdoa jika bensin yang ada di tangki motorku cukup untuk sampai Gombong. Selon sih, tapi aku merasa gondok juga karena saldo di aplikasi belum mencapai 50.000 agar aku bisa tarik tunai. Oke, aku skip masalah keluhanku terhadap Gojek. Tibalah aku di perempatan daerah Buntu, lalu aku ambil ke kiri untuk menuju kota Gombong. Selama perjalanan pun aku disuguhkan gerimis. Maklum, di sana sedang musim hujan. Karena cuaca tak mendukung, aku pun berjalan santai dan tak berani ngebut-ngebutan. Apalagi sebelumnya ibuku ngechat lewat WhatsApp agar aku tidak kebut-kebutan di jalan. Setelah sampai di pos penjagaan itu, aku melihat sosok putih di dalam pos tersebut. Mataku pun tak lepas dari sosok tersebut, tapi sayang tiba-tiba sosok putih itu pun langsung menghilang. Akhirnya aku pun mencoba untuk putar balik dan menghampiri pos tersebut. Hingga akhirnya aku pun berhenti di depan pos tersebut dan mencoba keberuntungan aku agar bisa ngefoto wujud Mbak Kunti tersebut. Suara foto di HP-ku yang kemudian aku lihat ternyata aku tak mendapatkan hasil yang bagus. Lalu foto itu pun aku hapus. Kemudian aku mencoba kembali untuk ngefoto bangunan itu. Tiba-tiba sosok Mbak Kunti tadi hadir di dalam pos tersebut. Lalu aku pun ngomong, "Assalamualaikum, izinkan saya untuk mendapatkan foto wujudmu," ujarku. Tapi sayang aku tak mendapatkannya. Lalu aku pun ngomong, "Haduh, saya kira bisa dapat foto sampean untuk membayar keluh kesahku karena GoPay," ujarku. "Yang sabar mas," ucap Mbak Kunti. "Astagfirullahaladzim, kamu bisa dengar saya?" Dia pun hanya diam sambil menundukkan kepala. Aku memandanginya dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Dan yang sangat berasa di hidungku adalah aroma bunga melati yang sangat tajam. Untuk wajah jujur aku tak begitu jelas melihatnya karena tertutup oleh rambut panjang yang terurai. Gaun yang dikenakannya pun lusuh dan bercak-bercak tanah merah. Jari-jarinya pun agak panjang, kira-kira sejengkal orang dewasa, dan kukunya tidak begitu panjang seperti kuntilanak pada umumnya. Aku lihat ke bawah, semuanya tertutup gaun putihnya yang panjang. Jadi aku tak bisa melihat kakinya menapak tanah atau melayang-melayang di udara. "Kamu dengan siapa di sini?" "Di sini banyak mas. Kira-kira ada berapa banyak yang suka di pos ini?" tanyaku. Tapi sosok Kunti itu pun hanya terdiam dan beberapa detik kemudian sosok itu pun langsung menghilang. Dan aku melanjutkan perjalananku untuk segera pulang. Oke, aku skip lagi menuju beberapa hari kemudian. Sekitaran 2 hari dari kisah tersebut, aku melewati pos itu kembali. Tapi kini aku yang lihat bukanlah sosok kuntilanak, melainkan 3 sosok tentara Belanda hitam. Jika orang-orang Jawa menyebutnya Londo Ireng alias antek-antek Belanda, yang jadi pengkhianat bangsa KNIL. Asli, wujud mereka menyeramkan. Salah satu dari mereka ada yang kepalanya masih tertusuk oleh bayonet, lalu yang satunya lagi mulutnya sudah menganga meneteskan darah dan tak bisa mingkem lagi. Yang satunya berwajah pucat serta tubuhnya mengeluarkan asap.
Bau mereka pun seperti bau bangkai tikus. Jujur saat itu aku sangat lelah karena habis pulang on beat di daerah Purwokerto dan Banyumas. Plus aku pun langsung down melihat penampakan tersebut. Tiba-tiba aku mendengar suara klakson mobil di belakangku, dan aku pun segera mengambil jalur kiri agar mobil tersebut bisa mendahuluiku. Akhirnya aku pun tak mau berhenti dan langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah. Beberapa hari kemudian, aku pun masih penasaran dengan bangunan pos tersebut dan kembali langsung untuk mencoba bertanya dengan mereka langsung. Apakah benar mitos dan rumor masyarakat tentang pos tersebut? Segeralah aku menuju pos tersebut setelah aku menemui kawan lamaku di daerah Kurawat Gembong. Sampai aku di TKP, alhamdulillah aku bertemu lagi dengan Mbak Kunti yang beberapa hari lalu kutemui. Tapi kini bedanya dia malah takut dan menghilang. Terus wujud lagi, lalu menghilang lagi. Kemudian muncul lagi, aku pun ngomong, "Assalamualaikum, jangan takut," ucapku. Aku hanya ingin mengetahui benar dan tidaknya omongan masyarakat tentang kalian yang suka mengganggu pengendara di jalanan ini hingga membuat mereka celaka. Lalu tiba-tiba muncullah banyak dari mereka yang wujud di sekitaran pos tersebut. Astagfirullahalazim, itu tidak benar. Itu bukan kami, ujar mereka serempak. Karena mereka banyak dan berwujud menyeramkan, akhirnya aku pun langsung lari dengan motorku untuk menjauh dari TKP. Masya Allah, onde-mande rancak bana, ani ciut, ani jadi takut, ucapku sambil tertawa meninggalkan tempat TKP. Ternyata gitu toh kebenarannya. Lalu aku pun membuat status di WhatsAppku tentang ketidakbenaran mitos dan rumor tersebut. Itulah kisah nyata yang kualami dan aku cari tahu sendiri tentang benar dan tidaknya urban legend bekas pos penjagaan Belanda. Percaya atau tidak, itu hak para pendengar. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman nyata yang aku lakoni dan aku hadapi sendiri. Akhir kata, ku ucapkan terima kasih telah mendengarkan yang berdasarkan pengalaman nyata dari penjelajah. Dan tak lupa saya ucapkan sekian dan terima kasih.